bersatu dalam cita-citaku. Indonesia, detak jantungku, denyut nadiku berpadu dalam semangatmu. Tebiar pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, detak jantungku, bersatu dalam cita-citaku. Pelangi jingga. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, detak jantungku, bersatu dalam cita-citaku. Kebiar pelangi jingga. Pelangi jingga.
Indonesia dibentangkan di atas garis lintang utara dan selatan. Diapit oleh dua samudra besar, Hindia dan Pasifik. Berdiri kokoh di antara dua benua, Asia dan Australia. Memiliki 5 pulau besar yaitu Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Mengapi 17.000 pulau-pulau lainnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gunung-gunung menjurang tinggi ke angkasa. Hutan-hutan yang luas terbentang hijau sejauh mata memandang. Sungai-sungai membelah hutan, desa, dan perkotaan. Menjadi rumah bagi 25.000 jenis tumbuhan dan 400.000 jenis hewan dan ikan yang tinggal di dalamnya. Masyarakatnya tersebar di seluruh kepulauan dengan 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Dengan jumlah penduduk 278.752.400 menjadikannya sebagai negara terbesar keempat di dunia. Masyarakatnya ramah dan bersahaja, tersohor ke segala penjuru dunia dan berbondong-bondong orang datang untuk melihat keindahan alamnya, keanekaragaman budaya dan agamanya. Lihatlah pohon-pohon yang menari-nari dan bercengkerama dengan langit yang indah, ikan-ikan yang berenang di sungai dan lautan, hewan-hewan yang berlari dalam hutan, dan burung-burung yang terbang di angkasa, membawa kesejukan dan kedamaian bagi setiap orang yang memandangnya. Itulah bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang memiliki keragaman dalam budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Perbedaan ini tidak membuat kami terpisah, tidak membuat kami saling membenci, tapi perbedaan yang ada memperkuat kesatuan kami seperti yang terbingkai dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Suatu kebanggaan Nafiri Study Center boleh ada di Indonesia, sekolah yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan, pendidikan yang memanusiakan manusia. Hari ini kembali Nafiri Study Center mengadakan perayaan kelulusan tahun ajaran 2021-2022 dengan tema Penerus Bangsa. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Aku ingin jemariku ini melukiskan karismamu.
Kau hamparkan padaku suatu tanah yang kaya. Kau berikan padaku alam indah tiada tara. Sejarah dan budaya bersaut-sautan menggelora, menjadikan bangsaku harum dan ternama. Garis-garis perjuangan takkan mungkin terlupa dikala patok-patok pengorbanan tertancap dalam jiwa. Setiap sudut negeriku bercerita, engkau, aku, kita Indonesia. Tak peduli engkau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Engkau Islam, Kristen, Konghucu, Hindu ataupun Buddha, kita Indonesia. Tak ada satupun perbedaan yang membuat kita lupa. Kita Indonesia, kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Di hari-hari depan, buku sejarah bangsaku kan terus merangkai kata. Engkau dan akulah penulisnya. Bukan dengan tinta, bukan dengan kata-kata, tapi tindakan nyata. Bekerja, belajar, berkarya untuk Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin sekalian, saya persilakan untuk berdiri bersama-sama dengan sikap yang sempurna. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berserdu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sejumlah aksi teror mengguncang Indonesia. Tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, aksi teror juga menyisakan derita bagi korban dan juga keluarganya yang tidak bersalah. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terhitung 44,15%, lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya. Di wilayah lain, saudara, hujan lebat menyebabkan aliran sungai Kelingi di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Divania Esli Gultom. Saya berumur 16 tahun, SMA 2. Ada satu ayat yang sangat sudah menjadi pilar bagi hidup saya.
Ayat ini berada di Yesaya 60 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan, ayat ini itu sangat powerful kalau misalnya kita nanti pulang kita baca. Ayat ini sangat, di dalamnya ini berada banyak sekali janji-janji yang sudah Tuhan tuliskan untuk kita semua. Oke. Di ayat bersatu berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu, yang berarti bangkit itu berarti kita bangkit dari semua kelalaian kita bangkit dari kesedihan kita bangkit dari self pity kita bangkit dari semua yang membuat kita merasa terintimidasi. Dan setelah itu kita menyalurkan karakter Kristus. Yang namanya menjadi cahaya itu bukan berarti kita pikiran jauh langsung berkhotbah di depan miliar orang. Tetapi yang namanya menjadi cahaya itu kita bisa melakukan dengan sesuatu hal-hal yang sangat simpel Bapak Ibu. Dengan caranya kita menjadi cahaya terlebih dahulu kepada keliling kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman. Ayat kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau misalnya tadi kita nonton video awal, itu sudah banyak terjadi kerusakan di Indonesia. COVID-19, kematian, dan kita gak bisa bohong. Di dalam hati kita merasa sangat takut. Kita merasa, wah ini gimana Tuhan? Tetapi kita ingat sekali lagi, di ayat kedua dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan Bapak Ibu? Kalau misalnya Tuhan sudah, roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita, apalagi yang perlu kita ketakutan? Apalagi yang perlu kita takuti Ibu, semuanya. Dan kedua, Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah memberikan kita aset. Tinggal kita yang menjalankan. Kalau misalnya Tuhan sudah memberikan kita talenta, maka kita akan mengembangkan terus potensi kita masing-masing. Ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Semuanya, kalau misalnya kita sudah melakukan bagian kita, maka kita akan percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan untuk kita. Tuhan akan promosi setiap kita jika kita memakai talenta kita, jika kita memakai talenta kita untuk memperluas kerajaan surga. Dan kedua, kesempatan tidak selalu datang kedua kalinya. Jadi teman-teman, yang saya mau bicarakan hari ini, mari kembangkan potensi kita. Mari kembangkan talenta kita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Menjadi cahaya itu tidak usah, sekali lagi yang tadi saya bilang, pikirannya jauh. Tidak usah langsung menjadi keren, tetapi kita bisa menjadi cahaya dengan kita bisa menjadi cahaya di tengah-tengah keluarga kita. Kita bisa menjadi cahaya di tengah teman-teman kita. Itu saja. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, oh hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari semuanya saya undang, kita nyanyikan, kita bangkit berdiri. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami bisa Tuhan memperluas Tuhan potensi kami Tuhan. Karena Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang sungguh Tuhan sudah memberikan kami berkat, sudah memberikan kami keberanian Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami bisa Tuhan menjadi cahaya Tuhan. Kita bisa menjadi cahaya-Mu Tuhan yang terbit Tuhan di Indonesia Tuhan. Pakai Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami
hendak menyampaikan berbagai informasi penting mengenai Nafiri Study Center. Sejak awalnya, Nafiri Study Center memiliki kerinduan agar setiap anak dapat bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus dan memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Kami menyadari untuk memenuhi cita-cita yang mulia tersebut, kami tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, kami rindu membangun kerjasama dengan setiap orang tua murid untuk menumbuhkan nilai-nilai baik dalam diri setiap peserta didik, sehingga mereka dapat menjadi murid Kristus dengan cara menyentuh hati dan mengajarkan akal mereka. Setiap hari kami senantiasa berupaya menghidupi nilai-nilai. Yang pertama, menghormati Tuhan, mengasihi satu akan yang lain, menjadikan setiap anak pribadi yang begitu penting, membangun hubungan, membangun rasa percaya, menjadi pembelajar seumur hidup, menjadi pemimpin yang mau melayani. Saat ini di tengah dunia yang terus berubah, kami sadar dibutuhkan kunci baru dalam mendidik anak. Seperti moto kami, touch the heart, teach the mind. Mendidik dengan kasih, tidak dengan kekerasan. Karena pada hakikatnya kunci pendidikan adalah membangun hubungan. Nafiri Study Center siap mendukung putra-putri Anda untuk menemukan dan mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya. Kami menyediakan kelas minat dan bakat yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anak, training dan juga workshop. Peran guru tidak lagi sekedar menjadi orang yang menyampaikan pengetahuan. Kami siap menjadi konselor, mentor, dan coach. Kami rindu membimbing setiap anak berdamai dengan masa lalunya, mendampingi mereka menjalani kehidupannya saat ini, dan membantu mereka bersama-sama menemukan tujuan serta makna hidup sejak dini. Oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, Nafiri Study Center mendapatkan apresiasi pada tahun 2019 memenangkan lomba pengelola PKBM tingkat kota. Dan pada tahun 2020 mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada berbagi praktik baik sambut tahun ajaran baru melalui video, foto, kategori belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari setiap orang tua murid serta stakeholder GBI NDC dan juga Yayasan Nafiri Anak Indonesia. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita bertepuk tangan. Mari kita berdiri dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Saat ini Yayasan Nafiri Anak Indonesia akan memberikan apresiasi kepada guru-guru yang telah mengabdi. Yang pertama, bekerja selama 6 tahun, selama 7 tahun. Dan juga kepada volunteer yang telah mengajar selama 3 tahun. Saya akan panggilkan kakak-kakak tersebut dan silakan untuk naik ke atas panggung. Dimulai dari kakak-kakak yang telah bekerja selama 6 tahun. Yang pertama, Kak Soni Hono Goilase. Mari kita beri tepuk tangan. Yang kedua, Kak Soni Golase ini adalah koordinator PKBM di Nafiri Study Center. Lalu yang kedua, Kak Li Perak. Silakan, beliau adalah manager office di Nafiri Study Center. Kemudian yang bekerja selama 7 tahun. Yang pertama, Kak Christopel PL Tobing. Beliau adalah koordinator self-development di Nafiri Study Center. Yang kedua, Kak Desi Natalia Pangaribuan. Beliau adalah staf administrasi di Nafiri Study Center. Yang ketiga, Kak Susanti Tusin. Beliau adalah kepala sekolah PAUD dan kepala PKBM Nafiri Study Center. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apresiasi akan diberikan kepada volunteer Kak Farida Johan yang telah mengajar melukis dan menggambar selama 3 tahun terakhir ini. Silakan untuk naik ke atas panggung. Apresiasi akan diserahkan yang pertama oleh Pastor Novandri Sukmawan sebagai pembina Yayasan Nafiri Anak Indonesia
Dan yang kedua, Kak Ani Pangela sebagai Ketua Yayasan Nafiri Anak Indonesia. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kami mohon kesediaan Pastor Novandri untuk berdoa bagi kakak-kakak yang ada di atas panggung. Ya, mari kita satu hati, kita mau berdoa buat guru-guru yang di depan sini yang sudah berjasa bagi anak-anak kita. Dan kita minta hikmat daripada Tuhan supaya beliau-beliau ini senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan supaya boleh terus mengajar anak-anak kita dengan lebih baik lagi. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami melihat ada anak-anak-Mu yang begitu luar biasa berdiri di depan kami yang sudah memberikan hidupnya, mengajar bagi anak-anak kami sehingga anak-anak kami bertumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, tapi lebih daripada itu bukan hanya pintar secara jasmani, otaknya dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, tapi lebih daripada itu dia punya hati yang luar biasa. Dan kami yakin percaya anak-anak kami akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami secara khusus berdoa buat para guru yang di depan di sini, biar hikmat Tuhan, kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan berikan supaya guru-guru yang ada di depan sini terus bisa mengajar dengan lebih baik lagi dan lewat apa yang dia berikan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan hidup mereka Tuhan yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati keluarganya, yang punya suami, punya istri, punya anak juga Tuhan memberkati. Keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan kembali Bapak, Ibu, dan kakak-kakak ke tempat duduknya masing-masing. Nah Bapak Ibu, setelah ini kita akan menyaksikan berbagai karya yang sudah disiapkan untuk dipersembahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Karya-karya ini merupakan karya dari peserta didik PAUD, SD, SMP, dan SMA Nafiri Study Center. Karya yang pertama akan diawali dengan sebuah lagu original, ya, orisinil, karya dari murid kita, ya. Lagu dengan judul Lower the Pressure merupakan lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh Allegra Cadenza Dasya, murid SMA. Dan bekerja sama, ilustratornya didesain oleh Chelsea Natasha Suryanto, murid SMP. Serta videonya dibuat oleh Syafira Aquila Kuswardana, murid SMA. Mari kita saksikan bersama-sama. Don't only teach school subjects, but they also give life projects. The environment says accept, more relaxing than you expect. No hierarchy, no bullying. You're free to bring your mess in. And if you want, you may speak here, cause they allow you to be free. The educators got to suffer, but lightweight. And the students gave the best vibes, they elate, never hate. They care about education as much as emotions. No room for judgment, cause it's full of exception.
Lower the pressure, pushing your passion, make you a better person while making you clever. Lower the pressure, empower creation. You'll never be tired, but you'll be inspired. Dikagumi oleh bangsa-bangsa di dunia, dihormati oleh raja-raja dan bangsawan. Kekayaan alamnya yang melimpah, budayanya yang beragam, menjadi daya tarik bagi wisatawan dunia. Betapa Tuhan telah menganugerahkan segala keindahan dan kecerdasan bagi ke generasi lewat pemuda dan pemudi yang terus mengharumkan nama bangsa. Tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke kancah internasional. Apa yang muncul di pikiran kalian jika kalian mendengar kata penerus bangsa? Apakah itu atlet, penyanyi, atau mungkin diri kalian sendiri? Generasi muda menjadi peran yang penting sebagai penerus bangsa, pemimpin, dan untuk membangun masa depan Indonesia. Ada berbagai banyak penerus bangsa muda di Indonesia, salah satunya yang tidak asing adalah Niki Zevanya. Apakah kamu tahu kalau Niki menjadi perempuan pertama asal Indonesia yang tampil di festival musik Coachella? Selain itu, Niki juga masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 bersama Isyana Sarasvati dan beberapa talenta lainnya dari Indonesia. Padahal, karir Niki diawali secara tidak sengaja. Niki pada masa kecilnya bertalenta dalam segala hal musik, dan saat Niki berumur 13, ia mulai menulis lagu sendiri. Lagu-lagu yang ia rilis sampai saat ini juga merupakan lagu yang ditulisnya sendiri. Lalu, Niki pergi ke Amerika untuk berkuliah dengan jurusan musik. Dan sebagai hobi, ia merilis berbagai video cover lagu di YouTube. Dan video itu mendapatkan respon positif dari netizen, termasuk Rich Brian yang mengundang Niki ke dalam 88 Rising. Setiap karya yang dibuat oleh Niki berhasil menjadi dampak yang baik. Nasional maupun internasional, banyak penerus bangsa yang ikut serta membuat karya-karya untuk membanggakan nama Indonesia. Bukan hanya kesuksesannya saja, Niki juga mengalami masa sulitnya. Aku juga nggak menyangka aku bisa menjadi sejauh ini. Awalnya memang berat buat memulai, ujar Niki. Aku mau merepresentasikan Indonesia melalui bagaimana aku membawa diriku dan siapa diriku sebagai perempuan yang dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia. Dari Niki dan berbagai penerus bangsa lainnya, kita bisa belajar bahwa untuk menuju kesuksesan membutuhkan banyak perjuangan. Tetapi, sebagai penerus bangsa Indonesia, tugas kita adalah untuk terus semangat dan tidak menyerah dalam mengembangkan talenta kita dalam berkarya, sehingga kita dapat memberikan dampak yang baik bagi orang-orang. At the end of the day, ujung-ujungnya hidup itu cuma kita yang we are the ones that live our lives, right? Not our friends, not people on Instagram, not our family. It's us. So we have to choose our path, and apapun yang kalian mau lakuin, do it with do the best that you can and give it your all and make sure that you're passionate about it. Ujung-ujungnya kalau kalian nggak passionate about what you're doing, then like you're not gonna give it your best, right? So that's the point, is like it's a new generation. I think you can do whatever you want, and you're an empowered, strong girl and female. So yeah, just shoot for the stars and do your best. Sumatera Barat, detak jam gadang terdengar jelas di tengah kota, mendendangkan irama sampai ke Bukit Barisan. Dari kota Pariaman sampai ke desa-desa, tercium aroma rempah yang menggugah selera. Takkan aja kawan
Langit tumbuh begitu subulnya. Alat transportasi darat, laut, dan udara berpusat di dalamnya, menjadikan dia sebagai kota metropolitan, pusat perekonomian, pusat pemerintahan, dan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Odong-odong menghiasi pinggiran jalan dan dengan musik mendayu-dayu dan rasakan aroma kerak telur yang menarik banyak orang datang. Pergi ke pasar, beli baju, bertemu dengan ibumu. Buatlah Indonesia maju, masa depan ada di tanganmu. Membeli mobil menggunakan cicilan. Jadilah pemimpin yang adil agar Indonesia selamat di masa depan. Tiap hari maraton di mall, tahu-tahu uang saku udah habis. Anak muda jangan kebanyakan main TikTok, rajin belajar dan berprestasi agar bangsa ini maju. Arena dipenuhi kuda, dipicu semangat membakar. Bangkitlah kaum pemuda, majulah tanpa gentar. Di desa sangat sering basah, kotor dan lumpur pun menempel di baju. Anak-anak muda jangan berputus asa, rawatlah bangsa agar dapat maju. Bayang-bayang dari awan, anak kecil bermain pangkal. Zaman sekarang, zaman persaingan. Siapa yang malas akan tertinggal. Ke kebun binatang untuk melihat angsa, setelah didekati ternyata hanya manekin. Semangat penerus bangsa, mari berusaha semaksimal mungkin. Sebagai harapan negara ini, kita singkirkan semua perbedaan diri. Untuk negara tercinta, mari kita bekerja sama. Bumi Nusantara betapa indahnya, bunga kenanga kuncup terbuka. Mari kita lestarikan budaya kita, hendaknya generasi penerus bangsa. Ke Semarang mencari durian petruk, lalu ke Manado makan ikan uku. Katakan tidak kepada hal buruk, kemajuan bangsa peran kau dan aku. Pulau Jawa dikenal sebagai pusat peradaban Nusantara, tempat ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia berdiri. Sebagai pulau terpadat penduduknya dengan jumlah 150 juta jiwa,
Pulau Jawa sebagai replika Indonesia di mana segala suku bangsa ada di dalamnya. Segala agama dan budaya tinggal di dalamnya. Kita akan menyaksikan penampilan dari Amabel Quindi Saroinsong, pemenang lomba cover lagu daerah tingkat nasional Suwe Ora Jamu. Papua, pulau terbesar pertama di Indonesia dan pulau terbesar kedua di dunia. Pulau Papua terkenal dengan kekayaan alamnya, suku bangsa dan bahasanya yang beragam, dan menjadi satu-satunya pulau di Indonesia dengan gunung es abadi di puncak Wijaya.
belajar, berkarya, dan berprestasi untuk Indonesia. Berbudi luhur, berbahasa santun, dan tolong menolong. Pantang menyerah. Aku selalu berusaha. Kami kuat. Berkenan. Untukmu Indonesia, kami akan selalu ada. Wahai generasi penerus bangsa, penerus terbaik bagi Indonesia, pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Jadilah yang terbaik bagi bangsa kita. Rajin belajar, tidak bermalas-malasan. Hari ini jangan tunggu besok. Saat ini jangan tunggu nanti untuk menjadi yang terbaik. Bangsa kita sedang menunggumu, menunggu kehadiranmu untuk menjadi pemimpin bangsa yang terbaik dan cinta tanah air. Terima kasih.
tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saat ini kita akan memasuki prosesi graduation. Dengan hormat kami mengundang Kepala Sekolah PAUD dan Kepala PKBM, Kak Susanti Tusin untuk naik ke atas panggung. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Kami guru dan staf sangat bangga karena memiliki partner yang begitu luar biasa. Bapak dan Ibu selalu memberikan masukan kepada kami, memberikan kepercayaan kepada kami, selalu mendukung. Kami sangat bersyukur sekali. Dan kami juga berterima kasih untuk pemimpin yang ada di Yayasan Nafiri Anak Indonesia, Pak Ivan bersama dengan tim yang selalu percaya kepada kami, selalu mendukung kami. Terima kasih sekali Pak. Juga Kak Ani yang tidak pernah lelah dari tahun 2014, terus membimbing kami, memberikan training kepada guru-guru. Terima kasih sekali Kak Ani. Dan kami juga bersyukur Bapak dan Ibu, karena guru dan staf banyak dibantu oleh orang-orang dari luar, seperti Ibu Farida yang begitu luar biasa, dedikasi selama 3 tahun secara sukarela mengajar di NSC. Terima kasih sekali Ibu. Juga ada full time dari NDC yang kalau Bapak Ibu lihat di belakang, mereka selalu siap untuk membantu kami setiap ada acara-acara ataupun mungkin kegiatan sehari-harinya. Dan juga ada Cik Lisa, Cik Jul, para pihak gedung. Kami sangat bersyukur, begitu banyak orang yang sayang akan Nafiri. Tuhan kirim orang-orang hebat yang membantu kami. Kami tidak akan bisa berdiri sampai sekarang kalau tidak ada bantuan dari orang-orang. Tidak mungkin, karena itu kita perlu bekerja sama. Dan tentu rasa bangga kami kepada setiap murid-murid yang hari ini lulus dan juga murid-murid yang akan terus melanjutkan pendidikan. Kami bangga kepada kalian semua, kalian adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Dan hari ini kami bangga sekali karena para alumni boleh hadir, beberapa alumni hadir melalui Zoom dan juga hadir di tempat ini bersama-sama melayani dengan guru-guru. Kami bangga pernah menjadi bagian dari hidup kalian, kami bangga dengan kalian semua. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa kita semua ini generasi penerus bangsa. Tidak hanya anak-anak, tapi kita sebagai orang tua dan pendidik pun kita adalah generasi penerus bangsa. Indonesia ada di tangan kita. Mau jadi apa Indonesia ini ada di tangan kita. Saya waktu 7 tahun yang lalu tidak terpikirkan oleh saya akan melakukan prosesi graduation secara online dan juga offline seperti ini. Saya tidak pernah membayangkan. Saat itu pertama kali dengan secara sederhana graduation diadakan di ruangan Tifara dengan jumlah yang anak-anak masih sedikit. Saya tidak membayangkan bahwa dalam 7 tahun berubah sekali dunia. Dan Nafiri pun ikut berubah. Kalau tidak berubah, kita nggak bisa survive. Namun bagaimana caranya survive dengan dunia yang terus berubah-berubah ini? Mungkin beberapa kita baru mendengar tentang revolusi 4.0. Tiba-tiba dengar lagi society 5.0. Tiba-tiba metaverse. Lalu setelah ini apa lagi? Berubah begitu cepat. Siap tidak siap, kita mesti mengikuti perubahan. Namun satu hal yang menjadi dasar kita, yaitu takut akan Tuhan. Itu dasar segala-galanya. Saya bersyukur memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa. Di tengah semua masalah beliau, semua beban-beban beliau, dan pekerjaan begitu banyak, beliau tidak pernah lupa menanamkan nilai kebenaran kepada saya dan kakak saya. Sehingga ketika kami jatuh, ketika kami melakukan kegagalan, kesalahan, kami akan bangkit lagi karena kami melihat kepada Tuhan. Itu yang perlu kita ajarkan kepada anak dan cucu kita. Sebagai pendidik, sebagai orang tua. Nilai-nilai kebenaran sedini mungkin ajarkan kepada mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Mari para pendidik dan orang tua, kita komitmen, kita ajarkan anak-anak kita dengan nilai kebenaran. Ketika dunia berubah, mereka akan berdiri tegak karena ada Tuhan bersama dengan mereka. Dan teman-teman, para graduation maupun semua teman-teman yang ada,
Setiap nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam diri kalian, jadikan itu pegangan untuk kita terus membawa Indonesia menjadi negara yang begitu luar biasa. Orang-orang di dunia, di negara lain akan melihat orang-orang Indonesia bangkit pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu, kita kasih tepuk tangan untuk para graduation dan juga setiap anak-anak yang begitu luar biasa. Terima kasih. Jenjang sekolah menengah atas, Allegra Cadenza Dasha lulus dengan nilai excellent. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Dan aku yang ku cinta. Bernardo Cristoforo Guinvori Iskandar lulus dengan nilai excellent. Enrico Sebastian Kurnia lulus dengan nilai excellent. Di sanalah ku rasa tenang, dan akulah Farah Aurelia Surya lulus dengan nilai excellent. Vincent lulus dengan nilai excellent. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Jenjang sekolah menengah pertama, Benedict Hilton Setiar lulus dengan nilai excellent. Brian Antonio Immanuel Tanusa Putra lulus dengan nilai excellent. Chelsea Natasha Suryanto lulus dengan nilai excellent. David Andrew Russell Gautama lulus dengan nilai excellent. Ezra Ramesh Hasmana lulus dengan nilai excellent. Joycelyn Crystal Bell Chandra lulus dengan nilai excellent.
Gani, lulus dengan nilai excellent. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Lionel Aston Kimas, lulus dengan nilai excellent. Theo Alexander, lulus dengan nilai excellent. Theo Dylan Emmanuel Kombi, lulus dengan nilai excellent. Negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia. Jenjang sekolah dasar, Angeline Abigail Xiao, lulus dengan nilai excellent. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau Joy Melody Dasha, lulus dengan nilai excellent. Sofian Emmanuel Ghazali, lulus dengan nilai excellent. Zefania Natali Soisa, lulus dengan nilai excellent. Jenjang pendidikan anak usia dini, Rina Gracilia Kurniawan, lulus dengan nilai excellent. cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Chloe Ivana Putri, lulus dengan nilai excellent. Pulau melati pujaan bangsa sejak dahulu kala. Hubert Benedictus Huang, lulus dengan nilai excellent. Jacqueline Teresa Subian, lulus dengan nilai excellent. Jaden Matthew Suyanto, lulus dengan nilai excellent. Kelly Eleanor Henrata, lulus dengan nilai excellent. Indonesia, Maika Efraim Riyadi, lulus dengan nilai excellent.
Nathanael Christian Wongso Jojo, lulus dengan nilai excellent. Netanya Shana Immanuel, lulus dengan nilai excellent. Rachel Gabriela, lulus dengan nilai excellent. Timothy Gabriel Martono, lulus dengan nilai excellent. Valeri Kristal Sanjaya, lulus dengan nilai excellent. Kami mengundang wisudawan, wisudawati untuk naik ke atas panggung. Kita akan mengadakan foto bersama. Dengan hormat, kami mengundang Kak Ani Pangela, Ketua Yayasan Nafiri Anak Indonesia, untuk memimpin kami dalam doa.
Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya hari ini diwisuda. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya selama ini bersama dengan guru-guru di Nafiri Study Center. Dan tentunya hari ini kita bersukacita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Ya. Mari anak-anak kita mau berdoa kepada Tuhan dengan bersyukur kepada Dia bahwa Tuhanlah yang empunya segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada hari ini untuk putra-putri kami tercinta yang hari ini boleh diwisuda. Kami percaya ini adalah sebuah permulaan, bukan akhir dari segalanya. Mereka akan melangkah lebih lanjut untuk mencapai cita-cita mimpi mereka. Kami Tuhan sebagai para pendidik, edukator, baik Bapak, Ibu, para orang tua, semua yang hadir hari ini, kami mendukung, mengarahkan, dan memfasilitasi buat anak-anak kami menuju daripada rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyerahkan anak-anak putra-putri kami terkasih ini, Kau pakai mereka menjadi generasi penerus bagi bangsa kami Indonesia tercinta. Dimanapun mereka berada, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemimpin, pengusaha, dokter, insinyur maupun ahli di berbagai bidang lainnya. Mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, bangsa, dan semua yang ada di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya kepadamu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya untuk Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau akhiri acara wisuda ini dan kita mau menerima doa berkat. Mari kita sekali lagi satu hati di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Acara wisuda pada pagi siang hari ini berjalan dengan baik, dengan aman. Kami yakin percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Tuhan menjamah setiap kami, khususnya anak-anak yang hari ini diwisuda. Biar menjadi generasi penerus, generasi yang luar biasa di hadapan-Mu. Jadi dampak yang besar bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berpisah satu dengan yang lain. Kami mau arahkan hati untuk terima berkat dari Engkau Tuhan. Turun ke atas kita semua, berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang ajaib dari Roh Kudus yang akan merawat, menjaga, memelihara roh, tubuh, dan jiwa kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Selesai sudah rangkaian acara perayaan kelulusan tahun ajaran 2021-2022. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 11 Juli 2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Akhir kata, saya Kristabel Dominiquin Lase. Saya Dera Joshua Sointa. Saya Zepaya Kristian. Saya Nathanael Ginosko. Selamat liburan dan Tuhan Yesus memberkati.